Sebelum kalian mempelajari usaha, maka kalian harus mengetahui dulu berbagai macam bentuk energi. Yang pertama, kita akan pelajari tentang energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang sedang bergerak. Jadi, ketika suatu benda bergerak, maka benda tersebut akan memiliki energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat. Dengan m adalah massa dalam satuan kilogram dan v adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Yang kedua adalah yang harus kalian pelajari tentang energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda tersebut berada pada ketinggian tertentu. Nah, ketika suatu benda berada pada ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial sebesar mgh. Dengan m tetap adalah massa dalam kilogram dan g adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat dan h adalah ketinggian dalam satuan meter. Nah, kemudian yang terakhir, kalian harus mengetahui tentang energi mekanik. Jadi, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini adalah bentuk-bentuk energi yang harus kalian pahami. Kita akan bahas contoh soal yang pertama. Benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Hitunglah energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi. Jadi bisa kita tuliskan M-nya 3 kg, kemudian V0-nya 20 meter per second. Pada titik tertinggi kecepatannya adalah 0. Nah, yang ditanyakan adalah EP sama dengan berapa? Maka sebelum kita mencari EP, kita harus tahu dulu ketinggian yang dicapai. Kita bisa tuliskan dengan rumus GLBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kita bisa tuliskan di sini VT-nya 0, V0-nya berarti 20 kuadrat ditambah 2, percepatannya gravitasi jadi min 10 karena dilempar ke atas. Jaraknya kita ubah menjadi tinggi, sehingga di sini 0 sama dengan 400 min 20h. 20h-nya pindah ke kiri agar positif. 400 H sama dengan 400 per 20. Dicoret 0-nya, 40 dibagi 2, 20 meter. Dari sini kemudian kita bisa hitung EP sama dengan MGH. Kita masukkan massanya 3 kilo, G-nya 10, H-nya 20, sehingga 3 kali 2 6, 0-nya 2, jadi 600 Joule. Mudah kan? Selanjutnya kita akan pelajari berbagai macam persoalan dalam usaha. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajari usaha yang disebabkan oleh gaya searah dengan perpindahannya. Jadi contohnya jika ada benda di posisi kiri ditarik oleh gaya F berpindah ke posisi kanan sejauh S, maka usahanya dapat kita tuliskan sebagai F dikali S. Dengan F ini adalah gaya dalam satuan Newton dan S ini perpindahan. Ingat, bukan jarak tetapi perpindahan.
dalam meter. Yang kedua adalah gaya yang bekerja lebih dari satu. Jadi contohnya misalkan ada F ditarik ke benda ditarik dengan gaya F ke kanan, kemudian ada gaya gesek sehingga berpindah sejauh S, maka W-nya sebesar yang searah dengan perpindahan kita beri tanda plus dan negatif untuk yang berlawanan arah dengan perpindahannya. Kemudian kita kalikan S. Jika gayanya membentuk sudut dengan perpindahan, maka yang dipakai adalah gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi di sini F cos theta. Maka besar usahanya W sebesar F cos theta dikali S, atau lebih sering ditulis Fs cos theta. Jika gayanya tidak beraturan seperti yang terlihat pada grafik ini, kita juga bisa menentukan usahanya. Jadi W sama dengan luas grafik, tapi grafiknya harus F terhadap S. Jadi misalkan ini A, B, ini C, maka kita bisa tuliskan WA, kemudian min WB plus WC, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua, yaitu benda bermasa 10 kg berada di atas bidang datar licin dipengaruhi gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya saat benda berpindah 5 meter. Jadi kita gambarkan di sini. Ingat, gaya yang dipakai adalah gaya yang searah perpindahannya, berarti F cos 60. Sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan F cos 60 dikali S. Maka bisa kita tuliskan F-nya 100, cos 60-nya setengah, S-nya 5, berarti setengahnya 150 dikali 5, 250 Joule. Usaha juga berhubungan dengan energi kinetik, karena energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Jadi kita bisa mencari hubungannya. Nah, jika misalkan ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatannya yang berubah, maka kita bisa menentukan usahanya yang berhubungan dengan energi kinetik. Sehingga kita nyatakan W sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti kita akan tulis EK akhir dikurangi EK awal. Namun, jika terjadi perubahan ketinggian, maka kita bisa gunakan usaha berhubungan dengan energi potensial, yaitu W sama dengan delta EP, ada minusnya. Jadi minus EP akhir, ini ada kurungnya, dikurangi EP awal. Jadi ingat, usaha berhubungan dengan energi kinetik jika terjadi perubahan kecepatan. Namun, jika usaha disamakan dengan energi potensial jika terjadi perubahan ketinggian. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang berikut ini. Besar usaha untuk menggerakkan mobil dengan massa mobil dan isinya adalah 2000 kg dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 10 meter per second adalah, nah di sini dilihat soalnya ada perubahan ketinggian atau perubahan kecepatan. Ya benar, terjadi perubahan kecepatan, maka kita akan gunakan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Jadi kita bisa tuliskan W sama dengan delta EK sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Nah, rumus EK adalah setengah MV kuadrat, kita tuliskan setengah M V
2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jadi rumusnya bisa kita singkat seperti ini. Maka kita langsung isikan setengah M-nya 2000 dengan V2-nya adalah kecepatan akhir, berarti 10 kuadrat dikurangi kecepatan awalnya. Di sini diam berarti 0. Maka di sini kita coret 1000, 10 kuadrat 100, jadi 100.000 Joule. Mudah kan? Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang ada di classroom dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Semangat belajar, kalian pasti bisa!